وهو على كل شيء شهيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد ولا نديد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف العبيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم فيه شقي والسعيد أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum al-ayah. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kamu. Mengingat atau zikir kepada Allah itu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, zikir bil qalb wal fikr. Zikir dengan hati dan pikiran. Yakni kita berpikir dan merenungkan tentang alam. Alam itu selain Allah, jagat raya beserta isinya ini. Kita pikir dan kita renungkan, termasuk diri kita sendiri. Di situ akan membuahkan sebuah sanjungan keagungan kepada Allah. Sanjungan kebesaran Allah. Dan di situlah nanti kita akan merasakan betapa rendah hinanya kita sebagai hambanya, dan akan banyak bersyukur kepada Allah. Zikir bilisan yang kedua. Zikir dengan lisan ini bisa secara sir atau pelan atau sembunyi. Mungkin kurang lebih bagaikan doa kita atau zikir kita di dalam sholat. Subhana rabbil a'la. Seperti itu. Atau bil jahr, zikir dengan keras, lantang, subhanallah, Allahu akbar, bismillah. Termasuk bacaan-bacaan Al-Quran itu juga zikrullah. Zikir yang ketiga adalah bil arkan, dengan anggota perbuatan kita. Yakni seluruh anggota tubuh kita lahir dan batin, kita ajak, kita arahkan untuk mematuhi aturan-aturan Allah. Segala perintahnya kita lakukan, dan segala larangannya kita tinggalkan. Dan perintah zikir seperti itu, yakni zikir dengan pikiran, zikir dengan lisan, dan dengan anggota tubuh itu, seterusnya, sebanyak-banyaknya. Dan itu kapan saja, serta di mana saja kita berada, dan dalam keadaan apapun. Maksudnya dalam keadaan apapun ini, dalam keadaan suka atau duka, dalam keadaan susah atau bahagia, sebanyak-banyaknya kita zikrullah. Cuman saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah Maha tahu tentang bagaimana hambanya ini. Ternyata hamba Allah
yang berwujud manusia ini ingatnya kepada Allah, zikirnya kepada Allah, dekatnya kepada Allah itu seringkali hanya di saat dia susah. Ketika dalam keadaan bahagia, mereka banyak yang lupa kepada Allah. Ketika susah, entah ditimpa sebuah kesulitan atau musibah, ketika susah dalam keadaan sakit, barulah dia mendekat pada Allah. Barulah dia menyebut Allah, 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 begitu. Tetapi ketika dalam keadaan bahagia, lupa kepada Allah. Salah satu ayat yang menyebutkan tentang itu, Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 51. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih. Apabila manusia itu mendapatkan anugerah kenikmatan, dia berpaling, menjauhkan diri dari Allah dengan menyombongkan diri. Wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Namun apabila kesulitan atau kesusahan yang menimpahnya, manusia itu akan banyak mendekatkan diri pada Allah, banyak memohon dan berdoa kepada Allah. Padahal saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, junjungan kita, kekasih kita, panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita semuanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di saat Anda bahagia, niscaya Allah akan mengingat Anda di saat Anda susah. Allah mencontohkan keadaan ini terhadap nabinya alaihissalam yang bernama Nabi Yunus. Di Al-Quranul Karim Allah menceritakan Nabi Yunus itu diuji oleh Allah, ditelan ikan paus. Nabi Yunus berada di perut ikan paus itu selama 40 hari. Selama dalam keadaan gelap di perut ikan paus itu, Nabi Yunus selalu menyenandungkan doa, permohonan kepada Allah dan zikrullah. Apa yang dikatakan Nabi Yunus itu tercantum dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Dan insya Allah kita semuanya hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim. Ini yang selalu disenandungkan Nabi Yunus selama 40 hari di kegelapan perut ikan paus. Dan diceritakan di ayat itu, Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan paus itu. Hanya saja, yang perlu kita cermati, Allah berfirman di ayat yang lain, di surat yang lain. Surat As-Saffat ayat 143, surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya tidaklah Yunus itu tergolong orang-orang yang suka bertasbih, tergolong orang-orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah, tergolong orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, apa kata Allah? Niscaya Yunus itu akan tetap berada di perut ikan paus sampai hari kiamat. Dua ayat ini kemudian digabung oleh para ulama, yakni ayat yang
menyatakan berkat doanya Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Dan yang kedua, berkat tasbihnya, zikirnya Nabi Yunus di saat-saat sebelumnya, digabunglah oleh para ulama bahwa ternyata dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan paus itu bukan semata-mata karena doa beliau, tetapi dikarenakan Nabi Yunus itu juga pada saat-saat normal, pada saat-saat biasa, pada saat-saat sebelumnya dia ditimpa kesulitan di laut, bahkan di saat bahagianya dia senantiasa banyak menyenandungkan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar yang disampaikan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah Allah, kenali Allah di saat Anda bahagia, niscaya di saat Anda susah Allah akan mengingat Anda. Bahkan menurut kajian ulama tasawuf, seseorang kalau di saat bahagianya mengingat Allah, dekat dengan Allah, jangan khawatir, jangan takut ketika ditimpa musibah, pasti Allah akan menyelamatkan. Meskipun tanpa memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Contoh yang berbeda di Al-Qur'an Karim juga. Allah menceritakan tentang kekejaman Raja Fir'aun. Raja ini kejamnya luar biasa. Keras kepala, keras hati. Seakan tak bisa ada nasihat dan sinar yang bisa menembus pada dirinya. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwahkan tauhid kepada Raja Fir'aun ini, tidak mempan. Ditolak mentah-mentahan. Bahkan Nabi Musa, saudara Nabi Musa, Harun dan juga para pengikutnya terancam ditangkap dan dibunuh. Karena keadaan semakin gawat, maka Allah sayang kepada nabinya dan para pengikut Nabi Musa itu. Allah merintahkan untuk eksodus. Allah perintahkan Nabi Musa untuk hijrah, pindah dari Mesir. Maka dipersiapkanlah oleh Nabi Musa beserta pengikutnya itu untuk keluar dari Mesir. Cuman sayang sekali, hal ini terendus, diketahui oleh Fir'aun dan antek-anteknya. Maka ketika Nabi Musa keluar dari Mesir itu, diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya dari belakang. Kemudian pagi harinya, begitu keadaan sudah terang, matahari sebagian sudah bersinar, tampaklah di depan Nabi Musa itu lautan. Lautan yang sangat luas tak bertepi. Sebagai manusia biasa, Nabi Musa beserta pengikutnya tentu kaget, terkejut dan sedih. Tetapi karena Allah sayang kepada Nabi Musa beserta pengikutnya, Nabi Musa diingatkan bahwa Nabi Musa diberikan oleh Allah sebuah tongkat. Diperintahkan oleh Allah, tongkat itu dipukulkan ke laut. Ketika dipukulkan ke laut, apa yang terjadi? Laut itu terbelah menjadi dua. Dan di celah-celah itu ada jalan yang bisa dilewati. Tentu Nabi Musa beserta para pengikutnya melewati jalan itu. Dan juga Fir'aun dengan antek-anteknya mengejar dari belakang. Begitu Nabi Musa telah sampai di pantai, Allah perintahkan yang kedua kalinya memukulkan tongkatnya. Kemudian dipukulkan tongkat itu ke laut. Kembali air laut itu menjadi seperti semula. Dan saat itulah Fir'aun beserta tentaranya berada di tengah-tengah laut dan mudar semuanya. Apa yang menarik? Yang menarik adalah sebelum ajal tiba merenggut Fir'aun, dalam surat Yunus ayat 90 Allah menyatakan,
Fir'aun itu menyatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercaya, yang diyakini, yang disembah oleh Bani Israel, yakni Nabi Musa beserta pengikutnya. Dan yang menarik kalimat terakhir Fir'aun, wa ana minal muslimin. Dan saya tergolong orang-orang muslim. Orang-orang yang berserah diri. Bukankah kalimat Fir'aun ini adalah doa kita di dalam sholat? Tetapi apakah nasib Fir'aun sama dengan Nabi Yunus? Sama-sama kesulitan di laut? Sama-sama mohon kepada Allah? Tidak sama nasibnya. Fir'aun dibiarkan modar oleh Allah. Mengapa demikian? Karena Fir'aun ini sebelumnya, pada masa-masa normal, bahkan pada masa-masa jayanya, tidak pernah menyebut Allah. Bahkan tidak mengenal Allah. Hanya di saat sulit saja dia menyatakan itu. Maka kembali kepada yang dinasihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah di saat Anda bahagia. Niscaya Allah akan mengingat kamu, memperhatikan kamu di saat kamu dalam keadaan susah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tetapi kalau kita hitung-hitung apa yang telah kita alami dan insya Allah ke depan itu sama. Ternyata nikmat Allah, anugerah Allah yang kita terima, kehidupan yang membahagiakan yang kita terima itu lebih banyak kita alami daripada hidup-hidup susah. Ujian dari Allah itu lebih sedikit. Ternyata sehat kita lebih banyak daripada sakit kita. Perut kenyang kita lebih banyak daripada lapar kita. Menangis kita dan sedih kita lebih banyak bahagianya kita. Itulah hidup kita. Kalau hamba Allah ini hanya ingat kepada Allah di saat susah saja, betapa nihilnya, betapa naifnya hamba ini. Hanya sebagian kecil waktu yang ia gunakan dekat kepada Allah, ingat kepada Allah. Karena itulah kita kembali pada konsep awal. Allah perintahkan kepada kita untuk banyak berzikir kepadanya. Kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Insya Allah dengan cara seperti itu, kehidupan kita akan selalu berbahagia, dunia dan akhirat. Karena Allah akan bersama kita. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyuhul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsihi fasanna bi malaikati qudsi. Faqala azza min qa'il, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعي التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة واجعل رعيتها وأمراءها من الصالحين وادفع عنها البلاء والوباء والفحشاء إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.